mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kedaulatan. Tuhan tetap yang memegang kendali dalam segala hal. Sebab Engkau penguasa tunggal, Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih, kami percaya ibadah Bipro ini disertai dan diberkati Tuhan, karena Tuhan ada bersama kami, dan itu cukup dan segala-galanya buat hidup kami. Sekarang Tuhan, ajar kami lewat firman-Mu. Kalau hamba-Mu boleh kembali ada di sini, ini semua karena anugerah Tuhan. Tumpahkan hati, perasaan, kerinduan-Mu, apa saja yang menjadi keinginan hati Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar, kami sungguh-sungguh mentaatinya, karena kami tahu tidak pernah sia-sia semua yang kerja, semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, bersuaralah. Hamba berdoa firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang permata dua manapun, akan dilepaskan menembus dasar hati kami yang terdalam. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, hamba-Mu yang masih penuh kekurangan dan kelemahan ini, biar itu tidak menghalangi untuk Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Bapak. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu kemuliaan, Bagi-Mu kejayaan, Bagi-Mu kehormatan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar dan melakukan firman, mari katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Oke. Kita terakhir ketemu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah ya. Jadi ini ketemu lagi. Thank you buat kepercayaan untuk saya bisa kembali equip atau melengkapi Bipro ya. Saya datang enggak sekedar hanya khotbah, tapi saya pengen equip saudara, ya, memperlengkapi saudara. Nah, Aprilia kasih tema yang menjadi tema saya malam ini ya, masih dalam konteks dengan pekerjaan kan ya. Temanya adalah kejujuran dan ketulusan dalam pekerjaan kita. Nah, saya mungkin tidak akan terlalu terpatok pada bahan yang diberikan. Maksudnya ayat itu kalau nggak salah April kasih saya di Kejadian pasal 30. Tapi mungkin saya tidak akan bacakan itu secara keseluruhan. Tapi begini, hari ini saya coba akan membawa kita, ya kan saya tahu bahwa Bipro ini mostly ya, mungkin 100% orang-orang yang ada di marketplace kan, di dunia kerja. Ya semua kita bekerja. Nah, saya ingin membawa kita sebuah pengertian yang kembali kepada prinsip awal. Nah, manusia pertama kali itu ditaruh di satu taman, namanya adalah taman pertama manusia ditaruh namanya adalah Eden. Tahu gak arti nama Eden? Itu namanya pleasure, menyenangkan. Ya. Nah, coba yang saya kemudian baca dari kitab Kejadian itu dari pasal 1 sampai pasal 3, itu kan ada beberapa hal yang kita perlu cermati ya. Jadi kitab Kejadian itu sebetulnya tidak pernah memberitahu usia bumi berapa, manusia pertama siapa. Kita tidak usah berdebat di situ. Sebab ada orang berkata begini, kok Kain tiba-tiba bisa dapat istri, anaknya siapa itu? Ya kan, berarti kan umurnya hampir sama dengan Kain, hampir sama lah ya. Kalaupun beda mungkin beda sekian tahun saja. Nah, itu bisa dijelaskan secara teologi. Makanya saya tadi katakan kitab Kejadian bukan ditulis untuk memberitahu usia bumi berapa, manusia pertama siapa. Ya, itu debatnya bukan ke situ. Tapi lebih kepada ini sebetulnya, Tuhan itu ciptakan kita untuk apa, nilainya apa, dan tujuannya apa. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Ya. Nah, waktu Tuhan tempatkan manusia di Eden, tahu nggak? Sepanjang saya bolak-balik baca Kejadian 1, 2, 3, itu tidak pernah ditulis manusia itu disuruh nyanyi. Ya kan? Tidak ada. Bahkan kalau secara to the point lagi, nggak pernah ditulis manusia disuruh menyembah. Ya, oh iya, pasti ciptaan ini pasti menyembah Tuhan. Tapi dalam pengertian saya bicara liturgi. Makanya, nah nanti mungkin ada beberapa pengertian yang membuat kita agak terkaget. Karena ternyata begini sebetulnya. Ya, bekerja itu adalah penyembahan. Ya kan? Itu yang ditulis dengan kata asli namanya abot. Abad. Dari kata itu muncul kata avoda.
Nanti kita baca di Kejadian pasal yang kedua. Nah, manusia ditempatkan di Eden itu ada tujuan supaya terjadi pengelolaan, ya kan? Makanya betul prinsip kerajaan Allah itu kan ada dua, selain government, pemerintahan, juga ada governance, tata kelola. Ya, oke. Jadi kita ini ditempatkan di bumi ini untuk punya tata kelola. Makanya betul dilarang nganggur dalam Tuhan. Ya, dan saya beritahu buat kita yang di Bipro, bekerja itu tidak usah harus office, bukan, tidak harus itu kan. Bekerja apa saja, ya kan? Oh iya, kalau sekarang kita punya lapangan kerja terbuka luas, Pak. Makanya saya selalu bilang begini, kalau misionaris zaman dulu terobos-terobos hutan, sekarang misionaris sekarang terobosnya hutan Amazon, ya kan? Hutannya Google, ya itu kan hutan semua yang perlu diterobos itu. Ya, makanya saya merindukan nanti ke depan banyak misionaris yang ahli di bidang misalnya technical advisor, kemudian apalagi vlogger dari YouTube. Ya, itu penting untuk ke sana. Nah, orang pikir kan begini, jadi misionaris sekolah Alkitab dulu. Enggak. Oh, diperlengkapi penting. Makanya sekarang ya lapangan kerja terbuka luas. Makanya kalau kita berpikir sempit terkotak, aduh, coba. Ya, saya dorong ya, latih bahasa secara bagus, ya, potensi dikembangkan, lapangan terbuka, bayangkan. Kita di tim kita kirim banyak misionaris kemana-mana, dan tidak harus jadi full timer. Yang tadi saya katakan, technical advisor dari sebuah apa begitu, ya, di jalur komunikasi misalnya, terus vlogger dari YouTube, apa saja kita bisa masukin ke sana. Nah, tapi tujuannya itu, makanya betul ya, ada dua kata yang tadi saya harap ini betul-betul kita cermati. Government, pemerintahan, tapi juga ada governance, yaitu tata kelola sebagai pengelola yang Tuhan percayakan, ya. Ini tidak main-main, makanya betul. Nanti saya akan beritahu. Kita pikir menyembah itu cuma nyanyi, tepuk tangan, bukan. Tuhan tempatkan kita di satu taman yang tadi saya sudah katakan, Eden, pleasure, tempat yang menyenangkan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Makanya coba lihat ya, waktu awal penciptaan 6 hari itu, hari pertama sampai hari kelima kan Tuhan ciptakan cakrawala, lautan, daratan, gunung, ikan, apalagi binatang, menjalar, merayap, semua. Nah, selalu setiap kali Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari kelima, coba selalu ditutup dengan kata ini, it was good, sungguh baik, ya kan? Nah, hari ketiga it was good itu diulang 2 kali. Makanya orang Yahudi mempercayai hari ketiga itu double blessing. Makanya kalau kita membaca Yohanes 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Orang Yahudi itu meyakini hari ketiga itu double berkat. Ya. Nah, itu tradisi mereka. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi yang aneh begini, di ayat 31 dari Kejadian 1, waktu Tuhan ciptakan kita, itu tidak ditulis it was good loh, enggak. Tapi it was very good, sungguh amat baik. Coba imagine ya. Kenapa kok beda? Karena begini, Tuhan itu seperti melompat. Tuhan itu tertawa bergirang, dia lari-lari melompat. Ini dengan bahasa personal. Tuhan kan personal, yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan tertawa, Tuhan melompat karena begini, semua yang tadi dia ciptakan itu sudah ketemu pengelolanya. Nah itu, makanya coba lihat ya, dunia kalau dipengaruhi orang-orang yang tidak punya tata pengelola yang baik, rusak. Alam ini rusak, kenapa? Ya manusianya rusak. Oh iya, coba perusahaan hancur, kenapa? Ya banyak yang korupsi di dalamnya. Ya coba. Kalau saya ngomong korupsi kan bukan cuma uang, korupsi waktu, korupsi fasilitas. Oh bisa, kan nggak cuma uang. Untung surga nggak punya KPK. Ya, tapi kan nanti ujungnya ada pertanggungjawaban. Makanya hati-hati. Nah, begini, Pak Rubin kok kayaknya berat amat? Bukan berat loh, kita ini diciptakan Tuhan. Jadi pencipta kok, ya dia pasti minta tanggung jawab. Ya udah pencipta kok.
Kita tidak bisa membantah. Paulus berkata, masa yang diciptakan membantah penciptanya? Nggak bisa. Oh, memang kita ini dari Tuhan, kita hidup karena Tuhan dan nanti kembali kepada Tuhan. Nah, oke. Ya, coba kita lihat ke Kejadian pasal 2 ayat 8 kemudian ayat 15. Saya bahas sedikit, nggak terlalu rumit, tapi ini berharap akan menjadi menjadi perenungan lah. Saya berharap sih, walaupun saya tahu yang saya sampaikan ini mungkin beberapa mendengar ini hal yang baru, tapi sebetulnya enggak kok, ya. Ini hal yang harusnya kita ke sana. Coba, oh nggak ada multimedia, nggak ada ya? Ada, oh itu, thank you, ya, thank you multimedia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, pleasure, menyenangkan, karena semuanya sudah tersedia. Yang setuju katakan amin. Makanya betul, dalam Tuhan itu tidak usah takut, sumber kita tidak terbatas. Nanti saya akan beritahu, tidak perlu fasilitas untuk orang sukses. Oh iya. Oh kok bisa? Saya beritahu, nanti kembali ke firman lagi. Alkitab berkata begini, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan dengan sengaja menaruh manusia itu di taman ini. Tujuannya itu apa? Eden itu kan begini, tempat menyenangkan. Ya, spot of the presence of God. Titik atau tempat di mana itu merupakan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya, jadi datangnya manusia sama Tuhan dalam tanda petik itu di Eden. Eden itu luar biasa. Makanya orang ketika keluar dari Eden pasti edan. Ya kan? Karakternya edan, kelakuannya edan, hidupnya edan. Edan gak harus gila kan? Semua yang keluar dari prinsip itu edan. Oh iya kan? Karena kita ini memang destiny-nya di Eden, makanya begitu keluar dari Eden pasti edan. Udah kan, tinggal ganti huruf E ke A saja. Ya. Karena ini, nggak usah cari tempat ini di mana, karena ini adalah sebuah relationship with God, dengan Tuhan. Nah, ayat yang ke-15 coba kita lihat ya. Nah ini dia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Dalam Taman Eden. Bayangkan, hal yang sama diulang sampai 2 kali, itu very important. Jadi kalau penjelasan yang sama sampai diulang 2 kali itu penting banget. Ya, tidak sembarangan. Tuhan itu kan ngomong tidak bertele-tele, tapi kalau sampai diulang 2 kali ini penting banget untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan ini, mengelola ini, itu dari kata abad. Dari kata itu muncul kata avoda. Avoda is talking about worship to God. Jadi orang yang bekerja itu sedang menyembah Tuhan. Sayangnya kan gereja ditariknya penyembah itu hanya nyanyi, main musik, tepuk tangan, lompat, terus kemudian nyanyi-nyanyi. Bukan itu. Bekerja dengan segenap hati, dengan kejujuran dan ketulusan, itu sedang menyembah Tuhan. Ya, makanya saya lihat ya, orang itu kualitas bekerjanya seperti apa, itu menunjukkan bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Ya, orang kalau hubungannya dengan Tuhan nggak dalam, ya nggak sungguh-sungguh, ya pasti di pekerjaan berantakan. Pasti. Ya, karena kedekatan kita dengan Tuhan itu menentukan etos kerja. Makanya pernah lihat ada orang begini, rajin kalau dilihat, tapi begitu nggak dilihat, seenaknya. Ya dia berarti begini, belum tahu untuk apa bekerja itu. Oh iya. Saya ketika menyadari ini, udah, mau kecil, mau besar, mau sederhana atau tidak penting buat saya. Apakah khotbah saya beda ketika saya misalnya ada di tempat yang lebih ramai? Enggak ada urusan. Saya mau di mana saja, karena ini bukan soal saya dengan manusia, ini soal saya dengan Tuhan. Ya, saya layani kelompok kecil, saya konseling dengan orang walaupun berdua, saya tetap semangat. Ya, saya persiapan. Kalian pikir saya kan udah hampir 35 tahun, 40 tahun dalam anugerah Tuhan pelayanan. Kalau khotbah begini nggak usah persiapan, bisa lah materi banyak. Tapi enggak, saya persiapkan diri. Makanya salah kalau orang berkata pendeta nganggur. Tadi saya katakan dari bahasa asli, saya belajar dari mana? Saya mesti belajar.
saya mesti buka, saya mesti ngerti ini kitab untuk apa, situasinya apa, yang menulis siapa, tujuannya buat apa, belajar. Makanya saya setiap kali konsultasi kepada para pengusaha, mereka kasih reward saya nggak ecek-ecek. Wong apa yang saya lemparkan berkualitas, saya bekerja. Ya saya bekerja kan. Loh, iya pelayanan, maksud saya begini. Karena itu yang tadi saya katakan, kalau kita ngerti prinsip ini, weh, tidak main-main. Kita pasti excellent lah. Ya, ada satu drummer yang dekat dengan saya, namanya Echa Sumantri. Ya siapa tidak kenal Echa? Dia mungkin the best drummer sekarang ini, termasuk nomor 1 di Indonesia, termasuk lah. Yalah di zaman ini untuk milenial zaman now ya Echa termasuk. Oh iyalah, coba acara jazz, acara musik di televisi, wah bayangkan itu banyak kan didominasi dia. Mau orkestra lah, mau jazz lah, mau lagu apa saja dia babat, bayangkan. Cara mainnya coba aja lihat di YouTube. Saya tanya sama Echa, kamu tiap hari latihan Cak? Ya ampun, Kak Rubin. Ya, saya latihan tiap hari, paling enggak minimal 1 jam saya harus latihan. Padahal skillnya udah kayak dewa itu, udah skill dewa lah. Bayangkan, genetik musik muncul dari bapaknya, namanya Om Willy Sumantri. Siapa Om Willy Sumantri? Yang waktu itu awal-awal Iwan Fals mulai nyanyi, rasa sayang di dalam hati. Saya agak lupa lagi. Tahu lagunya Iwan Fals itu? Oh nggak tahu, itu lagu terkenal kan. Yang tahu Iwan Fals berarti sudah tua kali ya. Nah, tapi kan Iwan Fals legend lah. Ya Om Iwan Fals sampai hari ini masih eksis lah di acara tertentu. Nah, awal-awal albumnya Iwan Fals ya papanya Echa, Om Willy Sumantri, kan jagoan gitar dia. Beliau sampai punya sekolah-sekolah kursus musik di mana-mana kan Om Willy. Ya diakui di Indonesia sebagai gitaris yang punya pengaruh buat negeri ini. Nah, Echa anaknya. Tapi kemudian saya kaget, Echa sejago itu, bayangkan. Belum lama dikasih tahu saya, ya dia diundang acara untuk grand final di televisi, mendadak hanya kurang 2 jam karena tiba-tiba drummer yang harusnya main sakit. Dia harus gantikan, dia cepet-cepet ke studio, bayangkan cuma dikasih part itu, dia baca hanya 15 menit langsung live. Itu sinkop di mana, masuknya intro gimana, kodanya di mana, penutupnya di mana. Dan ini yang main bukan orang-orang biasa kan, seperti kayak ya angkatannya kayak Erwin Gutawa, ya yang begitu-begitu, bayangkan dia langsung naik di drum. Saya bilang kalau saya sih tidak berani, itu saya akan basah roh terus pasti. Cuman kurang berapa menit baca partitur, 15 menit kemudian live, siaran langsung dengan iklan yang banyaknya luar biasa. Itu kalau salah, beban mentalnya nggak main-main itu. Tapi jago loh, karena itu tadi excellent. Dan waktu saya tanya, tahu nggak, Echa menurut saya seorang musikus yang sangat rohani. Kalau ditanya, puji Tuhan, haleluya, itu nggak takut, dan dia keluarkan kata-kata itu genuine banget. Dan dibuat-buat asli. Sampai saya berkata, Cak, di antara pemusik dan selebritas, kamu wah luar biasa nilaimu, dan Tuhan dimuliakan. Ya maksud saya begini, coba bayangkan. Dan orang berkata begini, ini selain excellent, pinter, rohani lagi. Jarang kan ketemu orang begini. Kadang-kala pinter nggak rohani, kadang-kala rohani nggak pinter. Lo ada lo yang kayak sebetulnya nggak rohani, si sok rohani, nggak pinter kok. Kalau rohani beneran pinter pasti. Kok nggak ada yang ngamen? Ini sudah rohani pinter lagi, ya kan? Sementara banyak yang nggak pinter, sok rohani. Ya maksudnya, udahlah jangan kita bahas lagi ya. Itu hal yang sensitif. Nah kembali lagi supaya saya tidak kemana-mana. Nah sekarang begini, ternyata prinsip government, pemerintahan kita ini adalah wakil Tuhan di bumi. Yang setuju katakan amin. Tapi kita juga punya prinsip governance, tata kelola dalam kehidupan. Makanya waktu diatur yang baik. Sebenarnya gak ada alasan orang berkata, saya capek bekerja terus pelayanan. Kalau kita atur waktu dengan baik, baik. Itu bagian tata kelola kok. Bagian tata kelola dalam kehidupan. Nah, oke. Beberapa prinsip yang saya mau bagikan buat kita, ya
Tentunya ini prinsip bekerja ya, dengan kejujuran dan integritas yang kuat. Prinsip pertama adalah jelas, ini dia. Kita itu bekerja bukan untuk diberkati, kita diberkati untuk bekerja. Saya ulang lagi, kita bekerja bukan untuk diberkati, kita diberkati untuk bekerja. Karena begini, berkat itu datang dulu untuk kita jadi penata, pelayanan, pengelola apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya tidak diberkati, bagaimana saya bisa bekerja? Ayatnya di mana? Let's see, Kejadian 1 ayat 28. Coba kita lihat. Jadi berkat datang dulu sebelum kita bekerja. Makanya penting diberkati Tuhan. Ya, penting Tuhan itu. Nah, ini dia. Ini inisiatifnya dari Tuhan dulu kan. Ya, Allah setelah Tuhan menciptakan kita kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya, maka Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan jamak. Nah, ini dia. Yuk baca sama-sama Big Pro 2-3. Allah memberkati mereka yang kuat. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan apa? Bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala apa? Binatang yang merayap di bumi. Yang setuju katakan amin. Jadi begini, berkat datang dulu sebelum kita menjadi pengelola. Makanya betul, kita bekerja bukan untuk diberkati, kita diberkati untuk bekerja. Nah, sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya beranak cucu. Terjemahan aslinya kan be fruitful, berbuah. Kalau beranak cucu berarti terus nanti yang SD gimana? Berarti dia tidak bisa berdampak? Bisa lah. Saya lihat anak SD berkarya luar biasa kok. Ada anak SD jagoan komputer, ada anak SD pinter nyanyi, ya kan? Yang acara misalnya Got Talent Indonesia itu. Ada anak-anak kecil berdampak juga. Dulu anak Surabaya namanya Brian kalau nggak salah, yang jagoan nari itu. Saya nggak tahu, ya kan? Coba masih kecil waktu itu, tapi berdampak atas seluruh Indonesia. Ya ada beberapa penyanyi cilik yang berdampak atas Indonesia. Nah, jangan dihilangin, boleh multimedia. Nah ini dia. Nah, kita nggak mungkin bisa memenuhi bumi menaklukkan. Nah, kata berkuasa jangan disalah mengerti. Berkuasa ini bukan untuk menaklukkan manusia lainnya. Saya tidak bisa menaklukkan orang lain, nggak bisa. Bagaimana orang lain respect sama saya? Lewat keteladanan. Karena begini, ternyata kata berkuasa ini menggunakan kata Ibrani namanya radah. Radah ini adalah pengelolaan. Makanya kata berkuasa dalam kekristenan intinya apa? Melayani. Pemimpin itu harus pelayan, pelayan itu harus pemimpin. Makanya sejauh kita melayani, sejauh itulah kita punya hak untuk memimpin. Kalau kita tidak melayani, ya gimana? Nggak berhak untuk memimpin. Ya, nah itu dia. Tapi kita harus diberkati dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya, berkat itu apa? Orang tafsirkan berkat duit. Ya salah. Salah. Saya tidak mau tafsirkan berkat duit. Ya enggak lah. Masa berkat cuma duit? Ya, coba. Duit sebanyak-banyaknya terbatas. Coba, kekayaannya Warren Buffett, ya ketahuan berapa triliun misalnya. Kekayaannya siapa? Ayo, Pak Hartono, pemilik Jarum, orang terkaya di Indonesia misalnya. Kalau nggak salah Forbes, beritahu nomor 1 beliau misalnya. Oke, tapi kan kekayaannya terhitung. Oh, sekian triliun misalnya, sekian ratus triliun rupiah misalnya. Coba seluruh konglomerat orang kaya Elon Musk misalnya, ya coba kekayaannya terhitung, masih bisa dihitung, masih bisa dikalkulasi lah. Tapi berkat itu apa? Nah ini dia, berkat itu berasal dari kata yang namanya berkah. Ya, berkah itu begini gambarannya, karena begini, kata di Ibrani itu lebih fokus untuk menampilkan gambar. Jadi kalau makanya bahasa Ibrani itu bukan bahasa gambar. Ya coba lihat ya, tulisan Ibrani itu tulisan gambar ini. Karena memang betul waktu ditulis itu lebih menampilkan gambar daripada sekedar kata-kata. Nah kata berkah itu begini anak muda, lutut bertelut, tangan terangkat. Nah Tuhan menumpang tangan itu. Ya, makanya orang kalau diberkati itu artinya begini, Tuhan menyertai dia. Jadi begini, God at work, Tuhan bekerja, Tuhan berkat itu adalah Tuhan menyertai.
Jadi kalau Tuhan menyertai, coba bayangkan, tangan kita lakukan apapun, ya keren. Kaki kita melangkah kemanapun, ya keren. Apa saja yang kita lakukan, ya sudah, Tuhan menyertai kok. Oke. Dan berkat itu nyata, tidak abstrak. Orang tanya, Pak Ruby diberkati, saya diberkati. Ya. Dan ini tidak ada hubungan dengan deposito berapa, tabungan berapa, gak ada hubungan dengan itu, gak ada hubungan. Ya, sebab begini, berkat itu artinya sekali lagi Tuhan berkata, I will work in you, Rubin, and I will work through you. Saya mau bekerja di dalam kamu dan saya mau bekerja melalui kamu. Coba, oke, kan tadi saya sudah katakan ya, orang sukses itu sebetulnya tidak perlu ada fasilitas dulu, asal Tuhan menyertai, pasti hidupnya maksimal untuk Tuhan. Saya kasih contoh, karena sebetulnya kan yang April kasih tahu saya ayat tentang Yakub, tapi saya mau ke anaknya saja. Coba kita lihat Kejadian 39 sebentar. Boleh ditampilkan ayat pertama sampai mungkin ya saya baca ayat berapa terus nanti lompat ayat 20 ya. Nah ini dia, ini anaknya Yusuf ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang pemimpin seorang Mesir ini pegawai istana raja. Sebenarnya ini pengawal, kepala pengawal, betul ya, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia kemana? Tahu nggak? Budak zaman dulu itu tahu nggak? Telanjang, cuma pakai cawat, tak punya fasilitas. Ya serius. Dan budak itu tidak punya sebutan. Dia tidak bisa disebut she or he, her or him. Sebutannya it, barang. Makanya budak kalau diperjualbelikan itu sejajar dengan binatang. Ya, di pasar begitu. Dan tahu enggak, kalau tuannya marah sama dia dibunuh, tuannya enggak bisa masuk penjara. Karena memang dia barang. Coba. Makanya sebetulnya orang kalau berkata, Tuhan aku ini hambamu, itu mati buat diri sendiri. Enggak boleh sombong. Oke, ini keadaannya Yusuf. Ya dong, nggak ada fasilitas, nggak ada gelar. Coba, nggak ada fasilitas, nggak ada gelar. Tapi ayat 2 ini berkat. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini berkah. Sehingga ia menjadi seorang yang apa? Katakan selalu, nggak ada kala. Oh lusa untung, minggu depan enggak, minggu depannya lagi baru untung. Enggak, selalu always dan tidak pernah never. Ya sama. Selalu always, tidak pernah never kan. Ya, itu kan bahasa sama itu sebetulnya. Selalu apa? Berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Orang kafir loh ini. Oke, ayat 3, coba. Keren ini ayat. Setelah dilihat oleh tuannya orang kafir itu Potifar, dia melihat bahwa Yusuf apa? Ternyata orang diberkati Tuhan itu kelihatan sama orang lain, tidak abstrak. Wah memang ini disertai Tuhan ini orang. Coba. Saya sih mau di Bipro orang ngomong begitu sama kita, orang dunia lah. Wah anak-anak Bipro ini memang diberkati Tuhan ini. Ya kan coba. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya apa? Nah ini tadi Kejadian 20, ayat 28, rada berkuasa. Wow. Ya. Pengelolaan, pelayanan, governance, tata kelola yang hebat. Atas semuanya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tahu nggak? Itu Potifar nggak bikin apa-apa kecuali makan saja. Satu-satunya yang tidak Yusuf kelola istrinya. Cuman begini, Potifar melihatnya apa, istrinya melihatnya apa sama Yusuf. Jadi beda penglihatan. Nggak usah dibahas lah, itu khusus dewasa. Ya kan? Yang ketawa ngerti yang saya katakan. Potifar melihat Yusuf rohani, istrinya melihat Yusuf dengan sudut pandang yang lain, birahi. Ya, kita tahu kan, singkat cerita, Yusuf kemudian begini difitnah bahwa dia mau melecehkan istrinya. Masuklah dia kemana? Penjara. Oke, dari rumah masuk ke masyarakat sekarang. Keren. Yusuf itu stepnya keren, makanya betul.
yang kecil dulu nggak bisa dipercaya, kok mau dipercaya yang besar. Nah ini nih kerennya Yusuf ini. Rumah tangga dulu Ustaz, kemudian ke masyarakat, baru ke bangsa. Orang maunya langsung besar, lah yang kecil saja rapuh kok. Hal kecil saja nggak bisa dipercaya, sembarangan, seenaknya, ya gimana? Orang pikir enaknya baru punya pelayanan, hang on, ini anugerah Tuhan. Tapi saya tahu, kalian tahu, saya pelayanan, naik sepeda bertahun-tahun, keluar masuk SMP, SMA, dari kecil-kecil bertahun-tahun, sampai sekarang pun, saya menghargai yang kecil. Biasanya kan orang dari kecil jadi besar. Kalau sudah besar, lupain kecil. Saya belajar enggak. Mau besar mau kecil, enggak penting. Yang penting Tuhan dimuliakan. Let's see ayat 20, coba kita lihat. Yusuf kemana sekarang? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan siapa? Raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Ini bukan tahanan maling ayam. Ini tahanan politik, ini tahanannya KPK, tahanannya kejaksaan. Nah, di sana dia diskusi oleh ahli politik, dia dipersiapkan untuk naik tahta. Sekolahnya bukan di universitas formal, sekolah gak enak ini, chill, penjara, tapi ketemunya orang-orang hebat. Apa yang harus di penjara? Apakah dia bersedih hati? Nyanyi, kenapa aku kesepian dan melo ngobrol sama cecak? Enggak. Dan kan orang begitu ya, melo-melo, play victim, rasa jadi korban. Ya ampun, kok aku begini ya, paling susah di bumi ini. Gak ada yang sesusah aku. Padahal saya beritahu, dalam kesendirian, justru kedalaman kita itu lagi diasah. Makanya saya beritahu ya, kalau kita sendirian, di laptop kita yang kita lihat apa? Kebenaran atau pornografi. Saya kadang-kadang ketawa kalau orang menampakkan keintiman cuma di depan banyak orang, tapi di rumah bertengkar terus. Justru ketika gak ada yang nonton, itulah masa pengasahan untuk dipersiapkan pada lompatan yang besar. Dan orang tidak suka itu. Coba kita lihat ya. Ayat 21. Oh, waktu saya sudah mau selesai. Tetapi apa? Ayo baca sama-sama. Bibru, tetapi apa? Apa ini? Berkah. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada siapa? Dan sekarang pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurus. Ya bayangkan, di mana saja orang diberkati ditempatkan, selalu jadi kepala bukan ekor. Loh, Yusuf di penjara kan nggak salah. Dia difitnah kok. Ya, tapi dia nggak ngomel, dia nggak komplain, dia nggak apa. Punya fasilitas nggak untuk tetap jadi pemimpin? Enggak, fasilitasnya apa? Setelah itu baru kita tahu kan, Firaun mimpi. Juru minuman yang dia tolong ingat, di penjara ada orang yang memberitahu bahwa saya akan kembali ke jabatan saya, dipanggil. Coba bayangkan, Yusuf kasih tahu Firaun, mimpi raja begini. Kan ada 7 lembu yang gemuk-gemuk dimakan 7 lembu yang kurus-kurus kan. Terus ada bulir-bulir yang bagus-bagus dimakan sama bulir-bulir yang kurus-kurus. Yusuf berkata 7 tahun akan terjadi kelimpahan, 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan. Firaun langsung berkata, siapa di antara orang Mesir yang berhikmat seperti orang ini? Kemudian Yusuf jadi pemimpin. Menterai Firaun, otoritas Firaun diberikan. Yang hebat lagi kekuasaan Yusuf sampai begini. Gerak orang keluar masuk Mesir itu harus dikontrol sama Yusuf. Coba. Saya beritahu, Yusuf jadi penguasa Mesir tidak perlu dulu untuk menjadi orang Mesir. Yusuf jadi posisinya hebat seperti Firaun tidak perlu dulu ada di darahnya Firaun. Tidak perlu. Akhirnya kita ini kata-kata dalam ini. Yusuf itu jadi penguasa di Mesir tidak perlu untuk menjadi orang Mesir dulu. Tidak perlu.
Makanya kalau orang kalau nggak kompromi sama dunia nggak bisa naik jabatan Pak. Yusuf tidak perlu dulu punya garis keturunan Firaun untuk menduduki kekuasaan seperti Firaun. Kalau Tuhan memberkati, makanya diberkati untuk bekerja, bukan bekerja untuk diberkati. Ya, kita diberkati. Loh, kok ragu? Kita diberkati. Bekerja yang excellent, melayani yang excellent. Kok kita diberkati kok? Coba ya. Saya kan dalam anugerah Tuhan 2 minggu yang lalu di Singapura hampir 10 hari. Kelamaan sebetulnya, tapi istri anak saya kan suka makan food court di Singapura kan. Fish noodle lah, Hainan chicken rice lah. Kan saya kan nggak makan yang begituan, saya lebih makan yang sayur-sayur, yang buah-buah. Mereka ya udahlah. Ya untuk istri anak saya temenin, saya pelayanan cukup padat, hampir seminggu pelayanan terus. Tapi kemudian begitu hari selesai pelayanan ada 4 hari, saya pengen refresh kan. Nggak bisa, memang Tuhan punya maksud. Saya tuh nemenin 5 keluarga yang nggak janjian ketemu semua di Singapura. Teman-teman lagi berobat semua. Tahu nggak? Orang cuma operasi apa di tangan, otot pecah 400 juta, belum yang cancer, yang jantung, yang macam-macam. Sampai saya bilang, ya kesehatan itu benar. Kita ini kalau sehat sekarang, saya kaget. Ongkos berobat mahal, itu ngomong ratusan. Saya sampai bilang, untung kalian punya uang. Kalau orang nggak punya uang gimana? Makanya saya suka bercanda, orang miskin dilarang sakit karena mahal sakit. Ya puji Tuhan, pemerintah sekarang punya program BPJS sekarang. Nah, yang belum ikut BPJS ikutlah. Saya tidak mewakili Menteri Kesehatan, percaya saya. Tapi penting, saya ikut BPJS. Ya berobat itu, ya ampun. Tapi dari situ saya bilang, kita ini kalau sehat itu diberkati. Dan tujuannya untuk bekerja yang excellent. Nah yang kedua, saya kayaknya harus selesai karena lampu sudah kedip jamnya, jadi saya harus selesai. Tolong yang main keyboard mas, bro, maju ke depan, mas bro maju ke depan ya, boleh ya. Ya. Yang kedua adalah ini, kenapa kita nanti harus betul-betul kembangan kreativitas? Ya karena begini, bekerja itu adalah bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pemilik langit dan bumi. Ya, tatap baik wajah saya, catat tanggal ini, tanggal 13 Agustus di Bible. Satu kali nanti kalau kalian ketemu Tuhan, Tuhan akan minta responsibility dari hidup kita, tanggung jawab. Itu istilah kerennya teologi apa? Bema. Tahu nggak bema? Tahu nggak bema? Bema itu berdiri di hadapan tata Allah. Makanya saya beritahu ya, saya kenapa bisa tahan berdiri share ini pada kalian di Bible. Kenapa? Karena saya persiapkan. Kalau saya tidak punya persiapan, saya takut kok. Mau kok gak ada. Kenapa kok saya bisa katakan istilah-istilah misalnya kayak bema tadi, kayak rada, kayak kemudian abad, avoda. Ya karena saya persiapan, saya belajar. Kalau saya tidak belajar, saya tidak mungkin bisa berdiri. Nah pertanyaan saya, kita ini kalau tidak punya persiapan, nanti satu kali berdiri di hadapan Tuhan, kita bisa tahan berdiri. Saya kan nggak mungkin bisa tahan berdiri sharing begini karena kalau saya nggak punya persiapan di beberapa hari kemarin. Di tengah kesibukan saya harus duduk mempersiapkan buat people. Kalau enggak, saya nggak bisa tahan berdiri sharing begini. Apalagi sharing saya udah hampir 40 menit lebih kali. Ya, udah sebentar saya akan harus selesai. Nah maksud saya begini, yuk, bekerja itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Karena Tuhan itu pemilik langit dan bumi. Kan Paulus pernah berkata begini, saat Paulus dalam kitab Roma, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kan? Coba. Nah begini, tanda orang dewasa itu tandanya adalah bertanggung jawab.
Makanya ya pria dipercayakan 3 untuk bertanggung jawab. Yang pertama word, firman. Yang kedua work, pekerjaan. Yang ketiga women. Saya beritahu sama para wanita, carilah pria yang punya 3 ini. Masih punya 2 yang utama ya, yaitu word, firman, dan kemudian work, pekerjaan. Dan baru pria dipercayakan women, wanita. Ya, itu triple W, word, firman, and work, pekerjaan, and women, pasangan hidup. Ya, saya selalu bilang sama para wanita, kamu mesti menikah dengan orang yang excellent bekerja. Ya bukan mata duitan, bukan. Tapi ini bentuk pertanggungjawaban. Karena tadi saya katakan, seorang penyembah itu adalah orang yang memang mengekspresikan kehidupan di pekerjaan. Ya kecuali ada wanita matre, itu kan lain ya. Karena kadang-kadang ada yang matre juga. Ya, tapi kan isunya bukan itu. Sampai ada orang berkata, cinta kan memang buta Pak, tapi kan nggak tuli. Bisa bedakan knalpot jazz sama knalpot new mercy. Nah, itu pria, itu wanita matre itu. Ya memang cinta buta tapi nggak tuli katanya ya. Itu kan saya nggak membahas itu lagi ya. Tapi kembali lagi ini bentuk bertanggung jawab. Makanya saya dorong semua kita yang di Bipro, pria dan wanita, kembangkan potensi. Tidak ada orang yang lahir tanpa potensi dari Tuhan. Yang setuju katakan, potensi itu benih. Tahu nggak ada prinsip ini? Kematian punahnya satu benih berarti terkubur hilangnya satu hutan belantara. Kita berhitungnya. Satu benih kalau ditanam bisa hasilkan berapa pohon? 1 pohon. Oke, 1 pohon kalau bertumbuh dan kemudian berbuah bisa hasilkan berapa benih? Buahnya banyak. Kita ambil kelipatan 100 ya, oke ya. 1 benih jadi 1 pohon. 1 pohon bisa berbuah banyak. Saya ambil kelipatan 100 dan 100 benih kan, 100 buah, 100 benih ya, ada biji. 100 benih ditanam jadi 100 pohon. 100 pohon bisa menghasilkan berapa benih? Kelipatan 100, 10.000 benih. 10.000 benih, 10.000 pohon, ya kan? 10.000 pohon ditanam menghasilkan berapa benih? Kelipatan 100, 1 juta benih. 1 juta benih, 1 juta pohon. 1 juta pohon hasilkan berapa benih? Buahnya 100 juta benih. 100 juta benih, 100 juta pohon. 100 juta pohon ditanam. Hitung sendiri sampai kepala kita mundur. Makanya betul, matinya 1 benih, punahnya 1 benih. Orang Ibrani meyakini matinya 1 manusia itu matinya potensi 1 bangsa. Saya itu bisa hasilkan 1 bangsa. Makanya betul, ini istilah jangan terlalu sukar dipahami. Sebenarnya Tuhan itu pribadi kalau menciptakan sesuatu, dia sudah memilih, menyelesaikan, baru dia memulainya. Saya bilang lagi, ini istilah nggak gampang dicerna. Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu, dia sudah menyelesaikan semuanya, tapi baru dia mulai. Miliaran orang yang sekarang ini ada, 7,9 miliar manusia di bumi, itu sudah ada sebetulnya, terperangkap di dalam diri ada, tinggal benihnya dikeluarkan. Jadi makanya kita kalau tahu ini, menghargai orang. Saya lihat orang bukan dari penampilan, bukan dari kaya atau miskin, benih yang ada di dalam dirinya. 1 orang itu akan mempengaruhi 1 bangsa. Saya agak lupa filmnya itu tuh. Steve siapa yang bikin Jurassic Park itu? Steve kok jadi lupa? Steven Spielberg, ya kan? Saya agak lupa film dia hitam putih yang zaman Nazi itu. Aduh, tiba-tiba lupa saya. Tahu nggak waktu peristiwa Black Hole, Holocaust di mana orang Yahudi dibunuh jutaan orang oleh Nazi. Saya agak lupa itu film hitam putih kok. Film itu saya sempat simpan DVD-nya itu dulu. Karena bagus saya beli yang original. Saya tidak pernah beli yang bajakan dari dulu. Karena saya paling menghargai karya orang. Itu lupa film apa gitu ya. Filmnya hitam putih masih, tapi itu film dapat nominasi Oscar. Tahu nggak?
Itu satu orang itu. Sekarang orang Jerman ini dikubur di Yerusalem, dihargai orang Yahudi karena dia menyelamatkan banyak orang Yahudi. Itu ketahuan dimati. Makanya setelah Nazi hancur, orang ini dapat sebagai warga kehormatan di Israel, meninggal dikubur di dekat kereta. Coba. Nah, kamu tanya setelah dia tua, kamu ngapain lakukan ini? Tahu nggak jawabannya? Buat saya menyelamatkan satu bangsa. Satu orang itu menyelamatkan satu bangsa. Nah, saya selesai dengan ini. Yuk, tanggung jawab. Kembangkan potensi. Sebab ini sekali bekerja itu menyembah Tuhan. Lewat kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tahu nggak? Sampai hari ini dunia itu dipengaruhi oleh orang-orang yang sebetulnya basic kekristenannya sangat luar biasa. Oke, saya kasih contoh yang suka sepak bola. Manchester City, kemudian Chelsea, dan beberapa klub sepak bola itu asalnya dari gereja. Sekolah Harvard yang terkenal di Boston itu dari apa? Sekolah teologi. Makanya ada buku namanya Thanks God for Football. Terima kasih Tuhan untuk sepak bola. Itu semua grup-grup, itu klub bola itu lahir dari grup gereja semua. Karena mereka tahu untuk apa menyembah Tuhan. Saya selesai, akan waktu saya agak sedikit panjang. Saking antusiasnya, saya pengen berhenti karena kayaknya kurang antusias mendengar ini jadi. Enggak, kita semua antusias ya. Tapi yuk Bipro bangkit menyala-nyala, lakukan yang terbaik. Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. God bless you. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Menyala-nyala dalam Tuhan. Kita bukan orang yang kebetulan ada. Kita ada karena Tuhan. Kita ada oleh karena Tuhan. Kita ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Sadari tidak ada yang lahir kebetulan. Semua kita punya tujuan ilahi. Kita diberkati untuk melakukan perkara besar buat kemuliaan nama Tuhan. Mari buka hati bersama. Mari boleh angkat kedua tangan. Sekete karapapa bapa. Hakarapataka sekete karapapa. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Menyala-nyalalah melakukan apapun. Sungguh-sungguhlah di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, di mana saja. Karena apapun yang kita lakukan itu akan menggema di kekekalan. Yang kita lakukan di kefanaan pasti menggema di kekekalan. Dan satu kali waktu kita berjumpa dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan Yesus sendiri, kita akan mempertanggungjawabkan dan kita akan mendengar suara, sabaslah hambaku yang setia, hambaku yang jujur, hambaku yang baik, masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Saya mau suara itu terdengar buat saya, dan seri ini terdengar buat semua yang ada di Bipro ini. Bapak berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara yang ada di Bipro, anak-anak muda yang ada di sini Tuhan. Kami mau membara di dalam Tuhan. Biar Bipro tetap membara untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Kami diberkati untuk melakukan perkara besar. Berkati hari ini yang goyah tegakkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang tawar hati dikuatkan, yang lututnya gemetar ditegakkan kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Berkati Bipro ini akan terus berkembang untuk menjadi berkat buat kota, buat bangsa. Kami mau seperti Yusuf, fasilitas bukan menjadi penghalang, ketiadaan fasilitas tidak menjadi penghalang untuk kami terus ada berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari katakan. Silakan duduk. God bless you all.